Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu dalam pelajaran tematik. Kita masih ada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan masih di subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan hari ini kita khusus belajar untuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 nanti kita hanya akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP khususnya lukis. Mari kita belajar. Ya, anak-anak coba kalian cermati gambar yang ada di halaman 170. Di situ ada gambar seorang pengrajin gerabah. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu gerabah, bagaimana seseorang membuat gerabah, mulai dari alat-alatnya, bahan yang digunakan. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana seorang gerabah yang selalu duduk, ya, seharian duduk untuk membuat gerabah agar menjadi cantik-cantik, layak untuk dijual. Nah, untuk memberikan keindahan pada gerabah tersebut, seorang perajin rela bekerja seharian duduk di tempat. Nah, seorang pengrajin biar kuat duduk seharian, dia akan selalu tetap menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga. Nah, karena apa? Kalian kemarin sudah belajar tentang posisi kalau kita salah duduk bisa menyebabkan beberapa kelainan tulang. Nah, pengrajin juga begitu, dia harus duduk dengan benar. Kalian lihat gambarnya di situ ya. Ya, dia duduk tegak, kakinya menghadap ke depan. Kemudian berusaha sebaik mungkin posisi duduknya. Kalian perhatikan gambarnya dan kalian pikirkan bagaimana kalian juga akan melakukan yang sama ketika kalian harus bekerja dengan duduk, ya. Biasanya belajar mengerjakan sesuatu dan harus duduk berlama-lama, kalian harus senantiasa melihat posisi duduk yang benar. Ya, selain tulang, otot manusia juga bisa mengalami penyakit atau kelainan. Nah, di bukumu ada beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Kalian bisa membacanya karena itu pelajaran IPA dan sudah pernah dibahas di kelas 4. Berikutnya kita akan langsung membaca kembali, kita akan menentukan ide pokok sebuah bacaan. Di situ ada bacaan tentang salah bantal. Nah, karena kita sudah beberapa kali membahas tentang ide pokok ini, maka untuk membaca yang salah bantal ini Bella sudah garis bawahi yang merupakan kalimat utama dan itu merupakan ide pokok sebuah paragraf. Nah, di sini yang pertama, paragraf pertama. Bila garis bawahi, sudah 2 hari ini leherku sakit. Kemudian yang paragraf kedua, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Kemudian yang paragraf 3. Menurut Dr. Melia Waryanto, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian di paragraf keempat, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya
aktivitas sehari-hari. Paragraf kelima, penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Paragraf yang keenam, nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Paragraf yang ketujuh, semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf yang kedelapan, apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Paragraf yang ke-9, selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Dan paragraf yang ke-10 terakhir, bagaimana cara terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, kalian seperti biasa, buku kalian diisi, ya, kalian mengisinya dalam tabel sehingga bisa digunakan untuk belajar. Bunda sudah garis bawahi, kalian tinggal menyalin di tabel halaman 175. Ya, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang pengertian komik dan fungsinya. Nah, selain itu, komik juga memiliki ciri-ciri. Yuk kita perhatikan ciri-ciri komik berikut. Yang pertama adalah dibuat untuk menyampaikan cerita. Kemudian yang kedua, proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Kadang kita asik saat membaca komik karena kita seolah-olah kita berperan di situ, ikut hadir dalam cerita itu. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, kadang ada kata-kata sehari-hari, bukan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, mungkin ada kata-kata istilah-istilah zaman sekarang seperti kata kepo, kemudian gibah, apalagi. Nah, banyak ya. Nah, kalian pasti jadi mudah memahaminya, disesuaikan dengan keadaan saat-saat ini. Bahasa gaul kadang menggunakan bahasa seperti itu. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Nah, pasti ada tokoh yang baik. Nah, sifatnya selalu membela kebenaran. Dia selalu menang, berani. Nah, itu sifat-sifat kepahlawanan. Kemudian, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita tersebut. Dan ciri yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Kalau baca komik nggak ada yang jadi nangis-nangis atau sedih. Biasanya kalian sambil ketawa-ketawa, ngakak-ngakak gitu ya sambil baca komik. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu pengertian komik, ciri-ciri komik. Tugas kalian adalah membuat gambar komik. Temanya bebas saja, nggak usah ditentukan. Jadi kalian silahkan, mungkin kalian punya tokoh seorang pahlawan idola yang akan kalian ceritakan, ya. Boleh berupa cerita binatang, cerita sehari-hari, mungkin tokoh-tokoh kartun yang kamu sukai. Silahkan kalian menggambar komik. Ya, setelah pengrajin gerabah melakukan kegiatan proses produksinya, akhirnya barang-barangnya laku terjual. Nah, biasanya kalau kita beli barang pasti, apalagi gerabah ya, harus dengan penuh kehati-hatian. Kemudian gerabah itu akan dimasukkan ke dalam mobil yang kita bawa dan tentu harus diangkut
mengangkutnya dengan hati-hati. Nah, untuk mengangkut barang-barang seperti gerabah ini dibutuhkan tulang yang kuat juga. Nah, oleh karena itu silahkan kalian amati gambar orang yang sedang mengangkut gerabah-gerabah tersebut. Apakah mereka melakukannya dengan cara yang benar? Kalian perhatikan. Selanjutnya anak-anak, setelah tadi kalian melihat pengrajin gerabah yang mengangkat barangnya dengan posisi yang benar sehingga tidak menimbulkan cedera pada ototnya, ya. Nah, tulangnya juga berdiri dengan tegak tadi ya, membungkuk tetapi dengan benar. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di bukumu halaman 181. Di situ ada 5 kegiatan anak. Mereka sedang melakukan 5 kegiatan dengan tentu saja anak-anak yang berbeda ya, ada Lani, ada Edo, ada Udin. Nah, mereka sedang melakukan kegiatan. Kalian amati, kemudian kalian isi untuk latihan di rumah ya. Kalian isi apa yang akan terjadi kalau kita melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar yang tersaji. Silakan kalian tulis dalam kolom-kolom yang tersedia di buku halaman 181 ya, kalian isi untuk belajar di rumah. Nah, ternyata menjaga organ gerak tubuh itu sangat penting ya. Nah, kalian tadi sudah melihat gambar-gambar kegiatan anak, kalian akan tahu tentu ya, mana yang perlu kalian lakukan agar otot-otot di tulang kita ya, otot-otot yang melekat pada tulang kita itu bisa berfungsi dengan baik, benar ya. Kalian harus melakukan gerakan-gerakan yang benar. Nah, di sini ada bacaan bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Kembali kalian akan menuliskan ide pokoknya karena ini sudah berulang-ulang. Kembali Bu Lila sudah garis bawahi yang merupakan ide pokok. Anak-anak bila tekankan lagi ya, ide pokok tidak selalu ada di kalimat pertama. Ya, tetapi ide pokok ada di kalimat utama, ya, bukan pertama, tapi kalimat utama. Kalimat utama atau ide pokok itu bisa di awal paragraf, tengah paragraf, akhir paragraf. Secara kebetulan saja dalam bacaan-bacaan di buku tematik kelas 5 ini, ide pokoknya masih terletak di awal kalimat, di kalimat pertama ya. Jadi silahkan kalian salin kembali di tabel yang ada di buku paketmu. Anak-anak, tugas kita kali ini adalah menggambar komik. Masih ingat ya, komik itu apa? Cerita bergambar yang dibuat dengan panduan kata-kata yang bertujuan untuk apa? Menghibur pembacanya. Nah, di sini Bunda tuliskan langkah-langkah kalian nanti untuk membuat komik. Yang pertama menentukan tema dan judul komik. Tema dan judulnya kali ini bebas. Kalian boleh membuat tema apa saja. Judulnya silahkan dibuat apa saja. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Ceritanya tentang apa? Dibuat sketsanya dulu. Yang ketiga, memberikan tinta atau inking, ya. Penegasan garis, kalau tadi baru berupa sketsa-sketsa saja, garis-garis tipis yang mungkin baru pakai pensil, kalian tebali. Bisa dengan menggunakan tinta, spidol atau yang lainnya ya. Kemudian yang keempat memberikan warna, coloring ya.
pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan. Hitam putih boleh atau mau banyak warna, silahkan. Dan yang terakhir membuat text lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon, kata ya yang di dekat gambar tokohnya. Gitu ya. Silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat besok Sabtu.